Itu. Nah kebetulan nih lu baru bahas nih CBRE. CBRE itu viral. Lu masuk 5%. Kenapa? Karena gue bisa ketemu ownernya dan gue bisa nego di harga yang menurut gue oke, dan story-nya masih panjang. Dan dia kapal ini bakal dipakai di oil and gas nih. Jadi di Indonesia itu kapal keren itu satu-satunya dia. Nah gue dari dulu kalau lu lihat ya, gue invest saham itu saham yang nggak ada kompetitornya. Contohnya dulu gue beli Arto itu digital bank nomor 1 sebenarnya. Waktu itu digital bank belum ada lah. Menurut gue dia pasti jadi yang nomor 1. Walaupun jadi atau nggak jadi we don't know. Ya turns out ternyata ngalahin BCA susah. Tapi tapi jiwanya saat itu to be number 1. Digital bank number 1. Muncul BBHI juga sama, jiwanya to be number 1 digital bank. Tapi at least semuanya ada mau ke arah sana. Ke arah sana. Makanya kelihatan dia langsung mau ada corporate action, mau ekspansi, mau ini karena dia merasa dia bisa sampai sana gitu. Termasuk di saham yang gue salah, ya. Karwe. Oh betul. Yes, karena juga, awalnya jiwanya itu kayaknya dia adalah karena di sektor realnya dia adalah pelayaran nomor 1. Betul. Jadi ada jiwa ke sana, disitulah gue invest. Betul. Turns out gue juga manusia, gue bisa salah. Ternyata analisa gue salah, ya tinggal kita cut, kita jual. Mungkin ini kita bisa gabung ke topik lainnya. Kita optimis ini kalau jadi gede, tapi kita realistis. Ternyata owner jualan, fundamental berubah, ya udah salah. Realistis. Yes, gue salah. Jangan lu masih punya awang-awang mimpi lu pergi ke bulan. Ternyata turns out roketnya nggak bekerja. Yes. Ya udah, lu jual pindah roket lain. Betul. Sama juga Pani. Ya gue juga expect-nya mungkin Pani ke 5.000. 10.000 tadi gue pikir wah 10.000 udah cukup lah. 19.000 bro. Jadi kan ya kita selalu realistis, ya sama lah semua realistis, tapi kadang tuh bisa overachievable juga bisa. Betul. Gitu karena kan kadang ada hal-hal yang di luar kita gitu ya. Rencana-rencana mungkin yang owner tahu atau apa. Yang penting kita realistis. Oh perusahaannya masih benar, masih bagus. Ownernya nggak aneh-aneh. Owner nggak jualan terutama ya. Tugas kita tuh cuman inline. Perusahaan ini masih berjalannya sesuai. Betul. Begitu nggak sesuai, ya begitu dia belok, disuruh lalu cut. Betul. Kebanyakan orang dia belok dia nggak mau cut. Iya, dia masih tetap, denial. Iya, optimis yang sana doang, betul. Yes. Denial itu tepat sih. Nah, jadi balik ke si CBRE itu berarti salah satu alasannya adalah tentunya lu bisa nego langsung. Karena lalu pertama ini lu percaya market leader. Karena dia market leader di crane lah, di oil and gas gitu loh. Ya, apakah teman-teman di sini harus masuk CBRE? Enggak harus. Betul. Lu bisa cari yang lain-lain gitu. Banyak emiten yang bagus lain juga kan, seperti itu. Menurut gua ngikutin perjalanan lu soalnya ya. Menurut gue ini memang udah step-step yang emang akan lu lewatin at some point 5%. And then menurut gue nanti akan lebih. And then at some point lu akan punya emiten sendiri. Dan selanjutnya maksudnya ya ini mungkin lihat perjalanan Warren Buffett juga sama gitu. Sama. Lu kalau investor lu pasti kayak gitu. Beda dengan yang lu 5 tahun trading terus ya udah beda gitu. Beda jalan lu aja kalau sebenarnya. Jadi trader dulu terus ya itu ibarat kalau misalnya bisnis ya. Lu jualan toko dulu, lu jadi tukang jaga toko. Tapi udah itu aja terus gitu. Kan misalnya orang suka bilang ya, Cindo itu selalu jaga toko gitu lah. Cindo yang jaga toko sama Cindo yang konglomerat, cara pikirnya beda. Betul. Lu mau selamanya jaga toko atau lu one day dari jaga toko, lu jadi kayak Pak Prayogo. Betul. Bisa dari jaga toko kalau misalnya Pak Aguan. Betul. Dari jaga gudang dia bisa naik level jadi konglomerat. Yes, betul. Kalau gue nggak mau sama jadi jaga toko, gue mau naik jadi konglomerat. Agree, sama juga, lu kalau trader, lu ini masih level paling bawah. Apa lu selalu selamanya gue harus jadi penjaga toko, jadi trader? Enggak dong, gue harus naik level dong. Betul. Sebenarnya naik jadi 5%, karena duit itu udah banyak. Lu kalau misalnya selamanya lu masuknya 5M, 10M, 5M, 10M, lu kapan kayanya? Ya lu udah ada uangnya nih. Ya you buy 5%. Yes. Baru kemarin malam gue ngobrol ini sama teman gue. Dia nanya gue soal itu gitu. Kenapa yang sana begitu trading apa semacam. Terus jawaban gue sebenarnya simple. Apakah levelnya udah beda. Semua orang mau kaya ya? Yes. Tapi apakah lu mau pas lu dari nggak kaya sampai lu kaya, lu seharian ya gitu terus tektok. Bisa bro. Tapi kan at some point lu juga lu ngapain TikTok lagi? Udah waktunya lu justru keluar enjoy life segala macam. Tapi lu TikTok mau sampai kapan? Kan lu kaya biar lu nggak usah TikTok begitu. Gue admit aja, gue kan dulu anti blue chip ya. Sekarang gue ada. Karena skalanya beda. Ada percentage di blue chip. Yes. Gue juga betul. Karena lu diem aja dapat betul. 10% bro. Yes. Itu kita belum ngomong nanti dia balik ke all time high. Itu bisa 70% or more betul. Yes. Let's say lu nggak usah jelek-jelek deh. Lu masuk 100-200 M di blue chip. Betul.
Lu tinggal 3 bulan lagi, Yes, lu dapat 10%, lu dapat 20M, betul. Gak usah ngapa-ngapain. Udah enak. 20M gua setiap bulan naik first class. Yes. Udah nggak matters lagi. Sisanya masih ada yang percentage gue main saham backdoor, ada percentage yang gue trading, Betul. ada percentage yang gue masuk 5%. Next gamenya ada percentage yang mungkin gue one day bakal beli perusahaan Majority. publik, Pasti. majority. Makanya tadi gue bilang ini step yang Gua naik sebenarnya level. kalau ngikutin cerita lu sebenarnya udah pasti next Gua stepnya naik ke level, sana. bro. Iya. Yes, gua naik Karena kalau level. enggak lu berarti di situ doang Ya, gitu kan. lu artinya lu selamanya jadi tukang jaga toko. Yes. Jadi Cina tukang jaga toko. ini ada apa? Bokap gue suka kasar sih ya. Iya. Ada analogi dia tuh Cito. Oke. Itu Cina jaga Cina toko. tolol. Tolol. Cina tolol. Nggak naik Oke, oke. level, nggak naik level Iya, gitu loh. gitu-gitu aja. Iya, di situ-situ aja gitu loh. Ya lu naik level lah Iya, gitu iya, loh. iya. Mungkin kalau ini ya mungkin nggak harus. Artinya porsi makan lu nggak berubah, lu di situ-situ aja. Kalau ini sih tapi menurut gue tidak terbatas di ras sih. Menurut gue semua juga ada yang Iya. level dari Ya bawah kan, mulu di atas mulu kan ya. bapak gua Iya, Cina, iya, iya. bapak gua ngatain dia dari Cina tolol gitu. Iya, iya, iya. Kan. Benar-benar. Kan dia ngatainnya gua. Yes, dia yes. bukan ngatain ke kalian, ngatain ke Iya, gua iya, gitu iya. loh. Nah, makanya Ya lu inilah naik ini- level dong. Pasti harus naik level lah, bener lah. Yes. Kayak contohnya misalnya lu bisnis warung. Masa lu seumur hidup dagang warung, lu nggak naik level. Ya lu naik level dong, dari warung, Toko, restoran, nanti restoran yang di mana mall, terus iya, lu bisa cabang. 5 star, Yes, yang yes. Michelin star, itu Benar, baru benar. lu naik level. Betul. Gitu, dunia ini kan tentang lu naik level. Yes. Masa lu mau play the same game forever? Benar. Gitu loh. Kayak kalau gue sih bosen ya. Masa misal contoh lu udah main game World of Warcraft 1. Masa lu main 1 terus kan naik level 2, 3 ya Pasti. lu coba hal baru lah. Iya benar. Nah itu yang kemarin gue, maksudnya yang ngomongin tadi juga gitu kayak trading atau depan layar seharian kayak menurut gue at some point lu kan interestnya mau kaya biar lu bisa keluar dari ginian. Yes. Gitu. Masa lu udah gede lu mau kayak gitu terus? Yes. Buat Dan apa? menurut gua mungkin trading ini cocok saat lu usianya muda-muda ya. Menurut gue gini, lu muda, lu banyak waktu, Yes. dan lu fokusnya accumulating wealth. Yes. Tapi kalau menurut gua Lu udah kita berkeluarga, lewat nanti- udah keluarga dan kita udah lewat accumulating ya. Sekarang mungkin Ya. masuk ke arah preserving ya Yes. menurut gua ya. Yes. Kalau lu udah preserving ya, lu udah nggak perlu full time trade susaharian depan layar tektok Exactly. nggak usah gitu. Exactly. Balik lagi mungkin mindset lah ya. Bro, Mindset. ya. Nah, mindset ini lagi ya, mindset lagi. Mental ya. block kan. Iya. Makanya orang selalu bilang ini hari kedua grup sebelah ya. Ini kelas motivasi. Iya. Tanpa motivasi itu lu nggak bisa ada di sini. Iya, lu nggak kemana-mana, lu Yes. di situ aja bener. Yes. Yang nganggap itu cuma motivasi kosong apalagi ya. Lu baca buku nih, buku Sun Tzu Art of War, Iya. motivasi dong. Betul. Vietnam bisa menang sama Amerika karena buku Sun Tzu Art of War. Menurut gua ini Kalau lu orang-orang- menganggap ini motivasi, Vietnam nggak bisa perang lawan yang lebih gede. Itu loh. mindset tuh menurut gua yang ngebeda orang sama, skill sama, modal sama, beda mindset hasilnya beda. Hasilnya Makanya beda. sekarang kita bener bro, kita kira-kira Ya itu tahu loh. misalnya orang IQ-nya tinggi, tapi dia jadi tukang jaga toko, apa dia Ya. bisa jadi triliuner? Ya nggak bisa. Iya, betul. Bukan ilmu lu nggak ada, lu limit yourself, gitu loh. Makanya sekarang kita ngomong, kita kalau ngobrol sama member kita kira-kira tahu ini orang Level bakal mana? jadi atau enggak, benar. Iya. Di situ gue udah juga sekarang kayak kelihatan nih, walaupun ada yang member baru, ada member lama, udah 2 tahun ikut kita bro. Tapi gue tahu ini member baru bakal lebih jago. Kenapa? Pertanyaannya kualitasnya udah beda, mindsetnya udah Iya, beda. Sedangkan ini masih bisa naik nggak? Ini masih Iya. boleh masuk Ya, nggak? itu Gitu. artinya Ah, limiting nah, belief. Ini Ya. menurut gue ini udah Iya. salahnya di lu. Iya. Benar. Ini lu harus ikut hari kedua. Iya. Belajar mindset lah ya.